Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan melihat dan juga membedah daripada sejarah antara NU dan juga Robitoh Alawiyah, Nahdlatul Ulama dan juga Robitoh Alawiyah. Seperti apa sejarahnya teman-teman semua ya. Kita bakal lihat video berikut ini dari Gus As-Sulsani. Saya akan menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi antara Nahdlatul Ulama dan Robitoh Alawiyah. Nah, ini ada beberapa catatan yang ditulis di Suara Nahdlatul Ulama 13 Rabiul Asani 1347 Hijriah. Ini ada pertemuan antara Robitoh Alawiyah dengan Nahdlatul Ulama, di mana Robitoh Alawiyah ini datang ke Bubutan. Dan ini dari Robitoh Alawiyah itu ada diantaranya yang dipimpin oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad Bogor. Nah, kemudian beliau ditemani Syekh Abdurrahman bin Umar Jawas. Terus ini dari Betawi. Yang dari Betawi ini pasti apa? Abdurrahman bin Umar Jawas. Nah, ini ada di situ. Nah, kemudian ada Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Muhdor dari Bondowoso. Wonten Bondowoso tentunya. Nah, yang menerima adalah 18 kiai-kiai pengurus Nahdlatul Ulama PBNU waktu itu. Di antaranya adalah Yai Alwi bin Abdul Aziz, Yai Wahab bin Hasbullah, kemudian Yai Abdul Siddiq. Dan ini sebenarnya sudah ada. Apa yang dibahas? Masalah nasab? Bukan. Kok malah nasab? Tuh saiki. Mana perjuangannya mereka? Ini yang harus diungkapkan. Mana amaliyah dan ubudiyah mbak? Mana siasat dan strategi dakwanya mbak? Kiai-kiai ataupun para wali. Pertemuan Nahdlatul Ulama September 1928 itu tidak membahas masalah nasab. Saya ingatkan. Betul. Bagaimana ini membahas tentang, ini melakukan kesepakatan atau ijab kabul ya. Nah, ijab kabulnya ini tentang bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah antara Nahdlatul Ulama dengan Robitoh Alawiyah. Kemudian jadi ini mengusahakan bagaimana menghilangkan kekeliruan-kekeliruan antara para ulama, baik ulama Arab maupun ulama pribumi. Inilah yang terjadi hari ini. Seharusnya Nahdlatul Ulama itu bisa menjadi penengah dan penyejuk hati kita hari ini, tidak malah memperuncing. Nah, di samping itu juga bagaimana pertemuan itu membahas tentang pendidikan Islam. Bagaimana komposisinya, saya berjuang di garis yang mana untuk Robitoh Alawiyah dan NU berjuang di garis yang mana. Jelas Nahdlatul Ulama berjuang pada sisi kultural, seperti hadroh, solawat-solawat yang dilakukan. Niki tinggalannya mbak wali lirin, kia ulama-ulama wali suci. Jadi kalau Nahdlatul Ulama itu bersanadkan Wali Songo, kalau tanggap Wali Songo sing kunti, ada Wali Songo, Wali Songo, tidak ada. Sayyid Maulana Malik Ibrahim itu wafat, kemudian Sunan Ampel datang. Sunan Ampel tidak, Sunan Muria tidak, masanya tidak sama dengan Sunan Ampel. Yang jelas saya akan bercerita tentang Kanjeng Sunan Giri Raden Paku Syekh Muhammad Ainul Yakin Prabu Sat Mata. Beliau inilah yang kemudian strategi beliau ini yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama untuk menyebarkan virus Nahdlatul Ulama, menyebarkan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Sunan Giri itu membagi wilayah kekhalifahan dengan beliau sebagai Sri Pakunatanya. Di wilayah utara ada Raden Mahdum Ibrahim. Di wilayah timur laut yang bertempat di Madura ada Khalifah Husain. Insya Allah tiang Bangkalan Semerang. Iya Semerang ya, Pangeran Jimat. Nah, kemudian ada Sayyid Jumat Al-Kubro Al-Fergani, makamnya di Boto Putih. Kemudian ada Sayyid Raden Mahmud Ahmad Siddiq, putra dari Raden Ahmad Rahmatullah. Kemudian di wilayah selatan ada Pangeran Haryo Pinate, anak dari Raja Karangasem, Ki Anggura II. Kemudian di wilayah barat daya ada Syekh Bantiong, anak dari Syekh Kuro Karawang.
Kemudian di wilayah barat ada yang namanya Raden Muhammad Qasim, yang kemudian hari ini disebut Sunan Derajat. Kemudian ada Khalifah di barat daya, barat laut, yang bernama Raden Syarif Hidayatullah. Inilah struktur dakwah, inilah yang kemudian dijadikan oleh Nahdlatul Ulama menyebarkan organisasi perkumpulan ulama pribumi. Pribumi terus akan saya sebut pribumi terus, karena beliau ini dimasukkan oleh pemerintah waktu itu di klaster ketiga, bukan budak, bukan sebenarnya. Ini hanya membedakan klaster ini pada pembedaan klaster di mata hukum waktu itu, hanya itu. Saya akan benar, waktu itu ya kiai-kiai pribumi sangat luar biasa menyambut kedatangan daripada Rabithah Alawiyah. Bahkan menyambut kedatangan Rabithah Alawiyah bersama para habib-habib Alawi join ke Nahdlatul Ulama seperti itu. Bukan membahas masalah nasab para habib Alawi ya sekarang ini. Jadi sudah tepat sekali bahwasannya Nahdlatul Ulama memecat daripada Imaduddin Al-Kaburi daripada NU itu sendiri, karena sudah tidak sejalan lagi daripada jalannya NU, yang mana NU adalah sebuah organisasi yang sangat luar biasa, organisasi Islam ya, namanya juga NU Nahdlatul Ulama teman-teman semua. Kalau Imaduddin masih ada di dalam Nahdlatul Ulama, ini sama saja seperti duri dalam daging, seperti itu ya. Kita bersyukur Nahdlatul Ulama sudah memecat daripada si Imaduddin Al-Kaburi, sehingga mereka membangun organisasi sendiri yang bernama PWI teman-teman, dan juga PWI dan juga PWILS ya, maksud gua seperti itu. PWI itu apa ya? Gue lupa namanya, pecinta waria Indonesia atau pecinta Imad atau apa, wallahu alam, nggak tahu lah teman-teman, lupa gua. Kita lanjut video selanjutnya teman-teman ya. Fuad Pleret didenda adat akibat sebut guru tua. Nah ini, dugaan penghinaan guru tua masuk ke ranah hukum oleh Dewan Adat Kaili. Ucapan Fuad Pleret masuk kategori pelanggaran berat. Kemudian Dewan Adat memutuskan Fuad Pleret kena sanksi adat salam bifi dan salakana. Artinya apa teman-teman? Kita lihat. Dalam Libu Potangara Nuada sidang peradilan adat, kata monyet dan pengkhianat bisa memicu reaksi keras masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya para abnaul al-khairat. Gua skip astaga. Nah ini dia ya, Fuad Pleret didenda adat akibat sebut guru tua, monyet dan pengkhianat. Jadi potongan gambarnya seperti Libu Ponangara Nuada Salakana no Tunai, guru tua Sabagau Nipopia, Fuad Riyadi Fuad Pleret. Majelis sidang adat Kaili merendahkan guru tua oleh Fuad Riyadi atau Fuad Pleret. Oke, kita lihat dulu lah teman-teman ya. Dewan Adat memutuskan Fuad Pleret kena sanksi adat salam bifi dan salakana. Dalam Libu Ponangaran Wadah sidang peradilan adat, kata monyet dan pengkhianat bisa memicu reaksi keras masyarakat Sulawesi Tengah. Guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri telah hidup dalam sistem sehingga punya hak untuk mendapat perlindungan hukum adat Kaili. Luar biasa. Atas dasar inilah Komisaris Al-Khairat Sultan melaporkan kasusnya ke Dewan Adat hingga diputuskan Fuad Pleret kena denda adat berupa 5 ekor kerbau, 5 pes kain putih kafan, 5 mata parang adat, 5 buah mangkuk adat putih, denda 99 real, uang untuk sedekah atau sekiranya 2.236.000, kemudian diasingkan dari pergaulan masyarakat. Sidang adat turut dihadiri para ketua adat dari kota Palu dan sekitarnya. Nah, intinya
Puat Pleret botak di blacklist dari Sulawesi Tengah, Palu dan sekitarnya teman-teman. Baik Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Timur, Utara, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah Puat Pleret di blacklist dari Sulawesi Tengah. Ya, kita berharapnya Puat Pleret ini di blacklist di seluruh Indonesia. Biar mereka ini, para geng begal nasab ini, bercokolnya di Jawa saja. Kalau di Kalimantan jangan coba-coba ke sini Puat Pleret ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.